Nah ini kita mulai ya dari materi pertama ya terkait dengan persiapan apa saja yang harus kita siapkan ya, dalam mengembangkan dan membuat sebuah eh, jurnal ilmiah seperti itu. Yang pertama adalah di awal sendiri itu kita harus benar-benar merencanakan tujuan, kemudian bidang ilmu apa yang akan kita sasar. Kemudian kita juga sebenarnya perlu menganalisis pasar, Bapak Ibu. Ya. Pertama tujuan, tujuan dari eh, jurnal kita itu apa? Kita mengembangkan jurnal itu untuk apa? Untuk misalkan contohnya ini untuk meningkatkan kualitas penelitian di bidang tertentu ya. Atau misalkan jurnal kita tujuannya untuk mendiskusikan hasil-hasil kegiatan pengabdian masyarakat atau jurnal pengabdian masyarakat. Ya. Kalau di penelitian berarti ya bidang di penelitian di bidang tertentu misalkan apa atau terkait dengan eh, tujuan dari jurnal ini adalah mendiseminasikan hasil-hasil dari apa istilahnya ilmu terapan atau vokasi itu juga ada ya. Saya beberapa kali mengeksplor Cinta ya itu menemukan jurnal khusus vokasi ya. Jadi jurnal khusus untuk ilmu terapan. Ya. Dan kalau sudah khusus berarti bidang akademik itu nggak bisa masuk ya. Karena kategori terapan itu beda dengan akademik ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengkhususkan tujuannya, misalkan jurnal apa ya, jurnal eh, teknik informatika misalkan, baik itu dari akademik atau vokasi bisa masuk ya. Kalau kita nggak mengkhususkan ya, ya itu semuanya bisa masuk, baik itu terapan maupun dari akademik. Tapi kalau kita mau menyasar katakanlah khusus untuk penelitian-penelitian ilmu terapan ya, berarti ya ilmu terapan saja gitu. Ya banyak lah. Jadi kita tentukan dulu tujuan dari kita membuat jurnal itu untuk apa? Untuk oh, diseminasi hasil penelitian apa, bidang apa, atau dari pengabdian masyarakat apa seperti itu. Baru kemudian kita identifikasi target audiens atau pembaca ya, pembaca yang nanti tentunya calon autor, ya. Baik itu peneliti, akademisi atau mahasiswa ya. Yang yang saya tahu ya semua ini ya masuk ya. Satu lagi sebenarnya satu. Kira-kira apa? Yang belum masuk di sini. Peneliti, akademisi, dan mahasiswa. Itu masuk semua jelas. Ada satu lagi sebenarnya yang bisa masuk. Apa? Praktisi ya. Praktisi sebenarnya bisa masuk. Tentunya praktisi-praktisi yang memang bergelut di bidang riset ya. Perusahaan-perusahaan yang punya R&D ya, Research and Development. Nah, itu mereka memang bekerja untuk melakukan suatu riset untuk perusahaan. Ya. Tentunya dengan ini ya, dengan apa istilahnya kebijakan perusahaan. Artinya apa yang boleh dipublikasikan keluar ya bisa dipublikasikan dalam bentuk paper. Karena mungkin ada rahasia-rahasia yang tidak boleh keluar kan. Nah, tapi praktisi banyak juga ya, dan itu nggak masalah ya. Bahkan kemarin waktu pelatihan apa ya, jurnal manager atau editor itu ada yang bertanya, Pak, eh, apakah seorang editor itu boleh dari praktisi? Kemudian dasarnya apa untuk merekrut seorang editor atau reviewer? Itu boleh juga, Pak. Jadi editor atau reviewer itu boleh dari praktisi karena yang dilihat itu track record penelitian atau track record dari publikasinya. Asalkan praktisi ini memiliki eh, eh, track record publikasi atau penelitian ya ya boleh gitu. Boleh menjadi editor karena di situ eh, apa ya nanti afiliasinya kan disebutkan ya afiliasi di mana dari perguruan tinggi mana dari perusahaan mana ada ID Scopusnya tidak atau Scholarnya itu menunjukkan track record publikasinya. Asalkan punya itu ya boleh. Kecuali kalau praktisi-praktisi yang memang tidak punya track record publikasi ya, hanya bekerja riset tapi tidak pernah publikasi ya nggak boleh gitu. Saya sarankan sih jangan. Karena yang dinilai kan sebenarnya track record penelitiannya atau publikasi. Kemudian bidang ilmu ya. Tentukan bidang ilmu yang akan kita sasar ya atau fokus dari jurnal kita itu di bidang apa. Ini juga perlu ya, perlu karena yang perlu kita pertimbangkan dalam bidang ilmu adalah ini. Cukup banyak meneliti dan karya ilmiah yang relevan. Jadi ketika kita menentukan bidang ilmu ya dan fokus jurnal itu tentukan bidang ilmu dan fokus jurnal yang memang memiliki banyak meneliti ya dan karya ilmiah yang relevan.
Ya mungkin Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu bidang ilmunya eh, kebetulan di bidang ilmu yang tidak banyak ya diminati atau tidak banyak perguruan tinggi yang membuka prodi itu bidang ilmu itu ya. Ya mau nggak mau memang misalkan mau untuk mendiseminasikan hasil penelitian kan perlu butuh jurnal ya. Ya, it's okay nggak masalah. Tapi eh, sekali lagi dalam hal memilih bidang ilmu ya dipertimbangkan juga memang banyak para peneliti yang bergelut di bidang itu. Karena tujuannya nanti di sini Bapak Ibu, ya, analisis pasar ya. Jadi ketika kita sudah milih bidang ilmu, kemudian kita coba untuk menganalisis berapa jumlah jurnal yang berada pada ruang lingkup bidang ilmu tersebut, banyak atau tidak. Ya. Kemudian kita coba untuk mencari celahnya atau perbedaan atau identifikasi kekosongan. Apa yang belum disajikan oleh jurnal-jurnal itu, ya itu menjadi fokus jurnal kita. Ya, ya memang agak 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 lama ya, agak agak berat karena kita harus melihat jurnal-jurnal yang udah ada. Ya. Oh ini jurnal ini, misalkan katakanlah contoh, saya ingin membuat jurnal di bidang teknik informatika. Ini kan banyak sekali kan, lagi booming apalagi prodi hampir semua prodi hampir semua perguruan tinggi itu ada informatika ya. Nah, kalau misalkan saya buat jurnal, ternyata sudah banyak jurnal yang terkait dengan informatika. Nah, kira-kira dari sisi mana yang belum di cover oleh jurnal-jurnal itu? Kalau katakanlah sudah ada, tapi irisannya sedikit, ya belum banyak yang masuk ke sana. Nah, ini bisa kita masuk ke sana supaya apa? Itu mengisi kekosongan yang ada di bidang ilmu tersebut yang belum digarap lah seperti itu. Sehingga nanti itu juga menjadi peluang eh, kekhasan dari jurnal kita. Nah, di Scopus itu apa Scopus itu yang saya tahu itu memang akan suka sekali dengan jurnal-jurnal yang belum ada bidang ilmunya di Scopus atau unik seperti itu. Ya. Hanya waktu jurnal Infotel ketika mau mengajukan Scopus ya kita konsultasi dengan asesor juga ya. Karena bidang Infotel kan informatika, Infotel, elektronika, telekomunikasi dan elektronika ya. Ternyata di Scopus itu udah banyak sekali. Nah, saran dari asesor apa? Coba cari kekhususan dari jurnal Anda itu apa. Jadi apa istilahnya perbedaan ya tadi mencari kekosongan dari bidang ilmu informatika, elektro, telekomunikasi itu yang belum digarap atau yang sudah digarap tapi belum banyak yang masuk itu apa. Dan itu menjadi kekhasan dari jurnal Anda. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi eh, selain Bapak Ibu melihat bidang ilmu yang gemuk ya, yang gemuk artinya di situ calon pembaca dan autor banyak, calon juga paper juga banyak, itu juga mencari eh, celah yang kosong yang belum tersedia atau yang belum digarap oleh banyak jurnal seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihatnya di mana? Di Sinta juga banyak itu Bapak Ibu. Jadi untuk melihat bidang ilmu ya, berapa jumlah eh, apa autor atau autor ya di Sinta itu saya lihat jumlah autor dalam satu bidang ilmu misalkan bidang manajemen berapa autor yang terdaftar. Tentunya itu yang di Indonesia ya. Kemudian juga eh, jurnal yang ada di eh, bidang manajemen misalkan itu sudah ada berapa ratus berapa ribu itu sudah bisa kelihatan. Ya, Bapak Ibu bisa melihatnya di Sinta dan Garuda ya, dua dua lembaga di nasional ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihatnya di internasional ya berarti ya Scopus ya atau DOAJ juga bisa ya, bisa melihat DOAJ, Scopus atau Skemago JR ya. Nah, itu bisa lihat di situ ya. Berapa jumlah jurnal di bidang ini ya. Itu bisa kira-kira untuk membantu Bapak Ibu menentukan ini, menganalisis pasar ya. Karena ini sebenarnya apa istilahnya seperti jualan sebenarnya ya. Kita membuat jurnal itu laku nggak di pasar gitu. Jangan-jangan ketika kita membuat jurnal kesulitan mencari artikel ya itu berarti dalam tahap awal itu kita kurang memperhatikan ini ya, memperhatikan eh, tahu nggak Bu yang sekarang Bapak Ibu yang jurnal yang banyak dilirik dan belum banyak teman-teman masuk ke sana tuh jurnal apa? Ada yang tahu? Jurnal pengabdian masyarakat. Jurnal pengabdian masyarakat itu belum banyak tapi sudah
apa istilahnya sekarang hampir luaran hibah-hibah Pengmas itu adalah mewajibkan ke jurnal. Dan itu tidak mensyaratkan untuk JFA itu kan nggak ada jurnal Pengmas itu Sinta satu Sinta 2 tuh nggak ada. Kecuali jurnal penelitian ada Sinta satu Sinta 2 sampai 6 skor kumnya berapa. Tapi kalau untuk jurnal Pengmas itu nggak, ya nggak ada Sinta satu Sinta 2. Ya pokoknya jurnal Pengmas kumnya sekian. Walaupun akreditasinya juga mengikuti seperti jurnal penelitian. Dan kami, saya ya, dan beberapa teman membuat jurnal Pengmas baru 1 tahun, Bu. Itu nggak kekurangan artikel. Saya juga heran. Ramai sekali itu, Pak. Dan itu dari luar semua. Kita buat itu memang prospek banget gitu. Kalau kalau Bapak Ibu mau membuat jurnal, jurnal Pengmas, saya sarankan jurnal Pengmas juga satu ya untuk menampung hasil-hasil pengabdian masyarakat dari Bapak Ibu semua. Dan itu jarang, masih jarang. Kalau Bapak Ibu coba cari jurnal Pengmas itu dibandingkan jurnal penelitian ya kalah jauh, ya, kalah jauh. Nah ini sebenarnya kan imbang ya antara penelitian dan pengembangan masyarakat. Sebenarnya dosen kan sama-sama ada luaran gitu kan. Tapi jurnal Pengmas masih kurang dan nggak akan kekurangan artikel. Bahkan banyak yang nyari ya, sering. Padahal itu jurnal saya itu belum terakreditasi ya, baru 1 tahun. Tapi setiap terbit itu hampir mungkin sekitar 10 dan itu dari luar semua ya, dari luar semua. Nah, itu sangat menarik sekali ya. Nah, itu. Ya Ibu, Bapak Ibu ketika membuat jurnal seperti itu, kira-kira topik apa yang belum ada eh, tapi autornya banyak atau audienya banyak tapi masih belum tersentuh atau belum digarap oleh jurnal lain. Nah, itu sebagai ciri khas dan jualan dari Bapak Ibu sendiri. Jurnal Bapak Ibu. Ibu.